Kakak, aku mau dari Kak, gimana bagusnya konsep tugas ekonomi geografi kita? Aku masih bingung nih gimana cara buatnya. Nah, kebetulan banget aku udah ada rapat konsep nih, Be, tentang videografi usaha kecil yang ada di masyarakat. Nah, tapi kita perlu diskusi sama teman-teman yang lain. Tadi aku udah cek indah sama teman yang nutin. Bagaimana kalau kita nanti diskusi di rumahmu, deh? Yuk, gagas aja. Ayo, boleh? Setelah pulang kampus, mereka melanjutkan diskusinya. Oh iya, Dah. Aku masih ingat kan, aku pernah beli sate di warungmu. Oh iya, Gak. Emang kenapa? Nah, rencana aku dari awal, aku ingin wawancara dagangan orang tuamu, Dah. Kebetulan banget, ini pas dengan temanya. Usaha kecil yang ada di masyarakat. Gimana nih teman-teman yang lain? Setuju! Ayo, boleh. Kelompok 3, maksimal! Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang. Baik, kami dari mahasiswa kampus Undiksa Denpasar, semester 2, program studi pendidikan guru sekolah dasar, ingin wawancara dengan Bapak yaitu usaha kecil yang ada di masyarakat sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah ekonomi. Apakah sekiranya kami dapat mewawancara dengan Bapak? Iya, boleh silakan. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya dengan siapa ini? Bapak Samsul Arifin. Oke, baik Bapak Samsul, langsung saja kami wawancara. Bagaimana cerita awalnya Bapak bisa berjualan sate? Ini singkatnya ya. Singkatnya karena perkawinan. Jadi ada jodoh. Kebetulan berjualan sate di Bali sang istri ini gitu. Jadi ngikutin istri hanya gitu ceritanya begitu. Awal mulanya begitu ya. Oke, baik Pak Samsul. Sejak tahun berapa Pak merintis perjualan sate ini Pak? Ini kalau nggak salah tahun 2000. Oh, tahun 2000, berarti sekitar udah 25 tahun Bapak ya? Iya, iya. Oke, Pak. Baik, Bapak. Mengapa Bapak memilih usaha berjualan sate dibandingkan dengan usaha lainnya? Sebenarnya ceritanya panjang. Jadi dari awal sampai akhir ini sudah berusaha, cuman ya itulah karena takdir menentukan begitu ya. Jadi diputuskan berjualan sate. Baik, bagaimana proses pembuatan sate dari awal hingga akhir? Kalau masalah proses pembuatannya itu ya butuh waktu ya, dari pagi hingga siang hari. Ya awalnya beli ayamnya, terus mengiris, akhirnya menyusuk, ya akhirnya jadi gitu ya. Baik Bapak, kira-kira daging apa yang Bapak pergunakan untuk membuat satenya? Awalnya ayam ya, terus lama-lama ditambah daging sapi gitu ya, seperti rawon gitu kan. Terus awalnya bukan nasi lontong, akhirnya tambah nasi gitu ya. Dan kira-kira berapa kilogram Bapak menghabiskan daging dalam perharinya? Kalau masalah habisnya itu tergantung ya, cuman minimal 3 kiloan ya, daging ayam itu aja ya. Selebihnya kalau misalkan ada orderan atau pesanan gitu kan, nah baru itu menambah porsinya gitu ya. Dan di mana sih lokasi Bapak sekarang ini berjualan? Oh, ini tepatnya di Jalan Raya Kuta ya. Ya inilah seperti dilihat sendiri kan, di pinggir jalan, di teras toko seperti ini ya, sifatnya ada yang menyewa, teman bagi saya nggak menyewa gitu. Mengapa Bapak memilih tempat ini untuk Bapak berjualan kalau boleh tahu? Itu sudah ada sebelum saya berjualannya, itu mertua itu ya. Kira-kira berapa sih perharinya Bapak itu dapat menjual atau menghabiskan sate per porsinya? Dilihat dari porsinya rata-rata ya 30 porsi lah ya, itu ya. Istilahnya itu udah normalnya itu ya. Kalau misalkan ada keadaan rame misalnya bisa lebih gitu ya, 50 porsi atau 60 porsi gitu. Nah, apakah selama berjualan ini Bapak pernah nggak sih mengalami penurunan atau bahkan keuntungan selama berjualan ini? Dari pengalaman saya ya, dalam
penjualan ini ya mesti mengalami penurunan atau peningkatan lah gitu ya. Kalau dalam penurunan misalnya sepi-sepinya itu bisa juga nggak dapat untung, ya. Istilahnya balik modal aja gitu ya. Nah, kalau misalkan ada keuntungan misalkan rame gitu ya, ya itu udah bisa mencapai keuntungan 200 atau 300 rupiah gitu, per harinya gitu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Bapak, kalau dari selama Bapak jualan, Bapak jualan itu dari pukul berapa hingga pukul berapa, Bapak? Oh iya, dalam penjualan tiap hari kan ngikutin ini kan dulunya mertua yang jualan gitu ya. Saya meneruskan gitu ya. Itulah dibiasakan, jadi jam 2 berangkat dari rumah. Nah, jadi nyampe sini jam 3 lah dimulainya menjualnya gitu ya. Sampai jam 10 atau jam 11 malam gitu. Oh, seperti itu ya. Kalau selain sate, apa aja yang Bapak jual itu? Oh iya, awalnya ayam aja kan, sama lontong namanya itu. Kalau orang Jawa, kalau orang Bali itu bilangnya tipat kan gitu. Terus lama-lama biar ada peningkatan misalnya kan dalam penjualan ditambah sama rawon, ada nasi, ada minuman gitu ya. Untuk seporsi sate itu Bapak jualnya berapa ya? Oh, dari awal apa dari akhir gitu? Apa? Dari awal. Oh, dari awal ya. Dari awal itu dulu zamannya masih murah kan. Apa itu dari era Pak Harto dulu kan itu ya. Jadi harga 1.500. Sampai sekarang jadi 15.500. Nah, sudah. Jadi menaiknya itu bertahap sedikit-sedikit. Nah, itu ceritanya begitu ya selama 25 tahun. Oke, berarti sekarang porsinya itu 15.000 Pak ya? Iya, per porsinya. Jadi kalau misalnya hambatan atau tantangan tuh apa tantangannya Pak kalau dari jualan sate ini? Masalah hambatan ya mesti ada itu ya. Contohnya ya kayak penjualan sepi itu kan, ya. Terus keduanya itu keadaan seperti di Kuta ini kan. Kalau keadaan hari libur itu rame itu ya itu. Kalau nggak ada liburan misalnya itu ya tergantung lah situasinya ya. Ya sepi ya rame gitu ya. Itu hambatannya ya. Kalau masalah pesaing gitu apakah ada di sini pesaing sate atau enggak gitu Pak misalnya? Ya sekitar sini. kalau pesaing ada ya, cuma nggak banyak ya. Sama-sama penjual sate kan, sate itu Madura kan orangnya gitu ya. Cuma nggak masalah bagi saya gitu. Kan rezeki udah diatur kan. Gitu. Itu aja. Pedagang sate merupakan salah satu usaha kecil yang ada di lingkungan masyarakat. Hal ini tentunya berkaitan dengan mata kuliah ekonomi yang ada di perguruan tinggi. Dengan semangat giat dari Bapak Samsul Arifin, tentu juga menginspirasi anak muda untuk terus bangkit dalam berwirausaha. Selain itu, hasil usaha ini sangat cocok dilakoni karena bergerak pada bidang usaha yang menjadi pokok makanan keseharian kita. Mereka yang memiliki banyak uang tentu terlahir dari seorang pembisnis. Dan mereka juga yang menjadi bosnya, dan mereka juga yang mengatur waktu mereka sendiri. Tentunya mereka juga yang mendapatkan keuntungan mereka sendiri. Bisnis bukan masalah untuk bersaing, namun mencari dan menerima pengalaman menjadi lebih baik. Mulailah dari hal yang terkecil dan percayalah orang sukses berawal dari hal-hal yang sederhana. Kami dari Kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan yang dibuat secara sengaja maupun tidak sengaja. Kelompok 3 maksimal. Salam harmoni. Salam harmoni.